Ya. Kartu Pintar Merdeka. Kan saya biasanya mendengar kartu Indonesia Pintar. Tapi ini kartu Pintar Merdeka. Iya. Apa nih, Mbak? Nah, kebetulan kita punya kegiatan untuk perundungan itu untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik. Kita punya program yang namanya program Roots. Apa itu, Mbak? Banyak bidang untuk membangun Sumatera Selatan, baik bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Tapi kami Podcast Ngopi Sumsel beberapa belakangan ini menyoroti bidang pendidikan karena kami rasakan bidang pendidikan menjadi ujung tombak untuk membangun Sumatera Selatan. Dan kali ini kita bicara soal pendidikan. Tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada kepala SMA negeri di Sumatera Selatan. Bukan dari pusat kota, bukan dari Palembang, tapi dari sebuah daerah di Sembawa Banyuasin, tepatnya di SMA Negeri 1 Sembawa Banyuasin. Dan beliau ke sini, alhamdulillah wa syukurillah, menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan pendidikan di Banyuasin, Sumsel, termasuk prestasi-prestasi yang pernah diraih. Kita bisa mempelajari bersama. Kita sapa langsung Dr. Anda Haja Ria Wilastri, Magister Manajemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini izin sahabat Ngopi Sumsel, kami punya latar belakang kedekatan sendiri. Jadi saya izin manggilnya Mbak. Nanti beliau akan manggil saya Mas juga karena biasa kami menyapa seperti itu. Mbak Ria, makasih udah datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang podcast. Sebelum ngobrol yang lain, yuk profil sekolah dulu yuk. Terletak di mana sih SMA Negeri 1 Sembawa Banyuasin ini? Oh iya, supaya nggak ketuker dengan SMA 2? Bukan, SMA 1 Sembawa yang ada di Lombok. Oh, iya, sama persis ya? Karena Sembawa itu suka keliru orang. Kalau ditanya Sembawa Lombok ya gitu. Padahal di Lombok itu Sumbawa bukan Sembawa gitu ya. Jadi kalau kita ngetik di Google ke SMA 1 Sembawa? Sembawa udah muncul sekarang. Muncul ya? Sembawa. Oke. Iya. Di mana sih profilnya SMA Negeri 1 Sembawa? Iya baik, SMA Negeri 1 Sembawa itu berada di sebuah desa namanya Desa Limau. Desa yang tertua di daerah Sembawa. Jadi tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Kurang lebih kalau lancar itu perjalanan 1 jam lah dari kota Palembang. Kebetulan saya juga domisilinya itu di Palembang, 1 jam. Nah itu letaknya tepatnya di Desa Sembawa. Di Kecamatan Sembawa di Desa Limau gitu. Jaraknya ya lebih kurang 28 kilo ditambah masuknya sekitar 3 kilo, jadi hampir 31-32 kilometer lah dari. Itu 1 jam kalau lancar? Kalau lancar. Tapi biasa sampai saat ini? Kalau pagi berangkat jam 6 dari rumah, alhamdulillah lancar. Okay. Tapi kalau pulangnya itu biasanya karena kita full day, jadi saya sempatkan untuk sholat asar dulu, baru pulang. Itu sampai rumah biasanya menjelang maghrib. Masya Allah. Tapi izin ya, ada katanya 3 kilometer baru masuk ke sekolah. Betul. Akses jalannya gimana, Pak? Dulu waktu saya ditempatkan di tahun 2021 lumayan jelek. Masih pakai kata lumayan. Iya. Tapi setelah kita usul waktu itu karena kita sudah menjadi sekolah penggerak angkatan pertama dan kita juga salah satu kepala sekolah yang diundang oleh Mas Menteri waktu itu sebagai tamu VIP-nya Mas Menteri karena mewakili kepala sekolah penggerak angkatan pertama untuk kegiatan puncak peringatan Hari Guru Nasional ya di J-Expo Jakarta waktu itu. Nah pulang dari sana saya menghadap Pak Bupati, saya bilang sama Pak Bupati Banyuasin, Bapak Askolani waktu itu, Pak ini sekolahnya udah sekolah nasional loh gitu. Saya bilang kepala sekolahnya juga satu-satunya dipanggil mewakili sekolah penggerak. Sayang saya bilang kalau akses jalannya tidak dibetulkan. Nah, alhamdulillah usulan kita diperhatikan oleh Pak Bupati dan alhamdulillah sudah diaspal sejauh 2,6 kilo. Masya gitu. Allah. Ini
Ya saya sudah pernah podcast dengan Kak Askolani nih, saya manggilnya kakak nih, dan saya tahu beliau sangat konsen untuk mengembangkan pendidikan di Banjarmasin. Izin Kak, ini salah satu kepala sekolah yang berada di Banjarmasin, ini kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Tapi ini sahabat Ngopi Sumsel, saya tahu dengan beliau itu ketika mengajar di salah satu sekolah unggulan, kita sebut saja SMA Negeri 17. Betul. Tahu-tahu pindah ke SMA Negeri 1 Sumbawa. Iya, yang dalam tanda kutip, maaf ya Mbak ya, agak ke pelosok lah. Betul. Ada semacam apa ya, kegugupan atau gimana transformasi perpindahan itu pertama kali? Betul, saat itu yang dirasakan adalah tadinya kita memang di 17 juga membangun dari awal ya. Dari 97 itu kita sama-sama berprogres dengan kepala sekolah dan teman-teman sehingga menjadi sekolah impian lah sampai saat ini itu di 17. Nah, tahun 2020 itu ya alhamdulillah diberi amanah oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Pada saat itu Bapak Deru, Bapak Herman Deru ya. Jadi karena ini amanah ya, jadi kita jalankan begitu. Nah, pada waktu datang ke sana itu sempat kesasar. Saya pikir SMA 1 namanya 1 tuh di pinggir bagian jalan depan ya. gitu ya. Nggak taunya keliru, yang di pinggir jalan itu SMA 2. SMA 1 itu di tengah perkebunan karet milik masyarakat dan ada juga yang punya corporate gitu. Nah, jadi disitulah mulai memapakkan diri, menguatkan hati untuk membangun sebuah sekolah yang berkualitas. Itu visi awal ketika datang ke SMA Negeri 1 Sumbawa. Tentunya dengan segala keterbatasan gitu. Dan itu waktu itu kan masa Covid, Mbak. Betul. Jadi gimana? Izin ya, mohon maaf. Apakah fasilitas di sekolah itu sudah siap ketika menghadapi masa Covid? Anak-anaknya, sekolahnya? Iya, betul. Pada saat itu memang saya potret dulu. Jadi saya keliling sekolah, saya potret. Oh, ini kurangnya saya catat gitu. Oh, ini ternyata masih banyak yang perlu dibenahi begitu. Mulai dari sarana prasarana ruangan kelas yang belum cukup ya waktu itu, kemudian ada 2 kelas bantuan komite yang juga sempat terbengkalai, dan alhamdulillah sekarang udah bisa digunakan karena kita kerjasama dengan komitenya sangat bagus. Kemudian ruang UKS itu ada, tapi ya masih boleh dikatakan sangat minim fasilitas gitu, sehingga beberapa sarana itu ya memang harus kita lengkapi begitu. Bagaimana upayanya begitu ya. Nah, kemudian sarana yang paling sangat mendukung seharusnya di daerah pandemi itu adalah internet ya. Benar. Jaringan internet. Nah, itu udah upaya karena sebagian anak-anak SMA Negeri 1 Sumbawa itu adalah anak-anak yang berasal dari orang tua yang menengah ke bawah. Nah, sehingga memang kita ada 2 klasifikasi, ada yang bisa lewat online, maksudnya lewat daring ya. Nah, tetapi ada juga yang tidak memiliki HP, itu tetap kita layani di sekolah gitu. Dan saya sangat salut dengan guru-gurunya, walaupun masa pandemi waktu itu ya dengan ikhlas, dengan rela gitu untuk hadir di sekolah gitu. Ya, soalnya saya membayangkan saja di tingkat kota saja banyak kesulitan. Betul. Apalagi di sebuah daerah yang notabene-nya mungkin belum terpenuhi semua fasilitas teknologinya. Nah, internet pada saat itu menjadi kendala yang sangat berat bagi saya karena memang dengan ketinggian pohon-pohon karet itu kan jaringan itu kan sangat terbatas ya. Sinyal gitu ya, itu kan sangat terbatas. Nah, akhirnya usaha kesana kesini menghubungi beberapa provider gitu kan, ternyata dengan berbiaya yang sangat mahal begitu, dan sekolah tidak mampu saat itu. Nah, akhirnya ketemulah gitu ketemu dengan
salah satu provider, masih rekanannya PLN, mungkin tidak perlu saya sebutkan. Jadi promosi kita. Iya. Oke. Nah, jadi dengan adanya jaringan internet yang terkoneksi gitu dengan perusahaan listrik negara, nah, alhamdulillah itu sudah bisa mengantisipasi internet yang ada di sekolah kita. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah ada 100 Mbps untuk memfasilitasi seluruh warga sekolah gitu. Alhamdulillah. Tapi ini sahabat Ngopi Sumsel, saya rasa cukup deh kita bicara soal tentang profil sekolah. Walaupun terletak di sebuah daerah, ini ada banyak hal yang saya temukan baik di internet, baik saya bertanya ke kawan-kawan kepala sekolah, prestasi-prestasi yang pernah atau sedang diraih oleh SMA Negeri 1 Sumbawa. Iya. Termasuk yang di tengah-tengah kami. Ini kalau lihat pialanya, ini bukan piala yang sembarangan ini, dengan bentuk yang sangat manis, cantik. Ini apa nih, Mbak? Elegan. Boleh? Ya? Elegan sekali. Iya. Serius. Ini apa, Mbak? Ini alhamdulillah tahun 2000. Ini sebetulnya piala yang kedua nih udah di. Piala yang kedua. Iya. Yang pertama tahun 2022 itu juga pernah jadi kepala sekolah inovator daerah juga. Okay. Yang kita angkat itu adalah bagaimana membangun sebuah sekolah dengan 7 asset based thinking. Jadi dengan PKBA ya, strategi PKBA. Nah, itu kita dapat inovator. Nah, yang ini juga alhamdulillah di tahun 2024 ini kembali meraih penghargaan sebagai guru inovator. Gitu. Kemudian apa yang diangkat ini adalah ini kartu pintar pendekar. Ya. Kartu pintar pendekar. Saya biasanya mendengar kartu Indonesia Pintar. Tapi ini kartu pintar pendekar. Iya. Apa nih, Mbak? Jadi kebetulan kita ini adalah sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak angkatan pertama dan masih menyambung yang tadi yang tahun 2021 dapat apresiasi. Nah, setelah 3 tahun kita jadi sekolah penggerak, itu kita salah satu intervensinya itu adalah mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan sekolah penggerak. Nah, bahkan ada juga sekolah penggerak yang angkatan kedua dan angkatan ketiga, karena kita ini adalah perintisnya. Mereka juga banyak bertanya kepada kita, kemudian melakukan studi tiru nih ke SMA Negeri 1 Sumbawa begitu. Nah, jadi terpikirlah saat itu, ketika kita mau melakukan pengimbasan itu kan agak repot nih kalau kita harus bawa laptop, kemudian bawa bahan-bahannya. Ya memang dari segi praktis cukup ke ini saja ya, bawa laptop tuh terus kita presentasikan materi kita. Nah, itu juga bisa sebetulnya. Cuman akhirnya terpikirlah waktu itu, bagaimana kalau kita mengimbaskannya ke daerah-daerah perairan. Tentunya kan agak repot gitu ya. Nah, sehingga muncullah ide kartu pintar ini. Kartu. Jadi itu bisa di-scan. Jadi kita kalau ke perairan itu kan kita harus naik speedboat itu ya. Nah, tentunya kan dengan speedboat kecil itu kan agak dengan kita nenteng laptop gitu kan. Berbahaya itu, Mbak. Ya, jadi akhirnya kita cukup ada inovasi ini, kita cukup membawa kartu ini saja. Nanti tinggal di scan pakai barcode kan. Nah, ini diginikan saja. Jadi ada QR code-nya ini. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, semuanya adalah materi-materi tentang kurikulum Merdeka. Masya Allah. Dan alhamdulillah karena kita kemarin menjadi juara pertama. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Boleh. Itu materi-materinya semua. Masya Allah. Dengan satu kartu ini saja teman-teman bisa melihat materi yang tentang kurikulum Merdeka. Karena kan tahun 2021 mungkin tahun 2024 ini ada revisi lagi mungkin ya. Tapi yang kita imbaskan pada saat itu adalah tentang kurikulum Merdeka. Nah, jadi sesimpel itu begitu. Jadi dengan satu kartu ini saja kita bisa menyampaikan praktek-praktek baik yang ada di SMA Negeri 1 Sumbawa. Nah, ini juga kemarin alhamdulillah mewakili Sumatera Selatan untuk mendapatkan provinsi
terinovasi. Masya Jadi inovasi Government Award itu dapat lagi nih Sumatera Selatan. Jadi 2 kemarin yang mewakili yang karya unggulannya SMA 1 Sembawa dengan karya digitalnya Kartu Pintar, dan satu lagi dari yang non digitalnya dari Rumah Sakit Ernadi Bahar gitu. Masya Allah. Dan kita kemarin didatangi juga dari juri dari Kemendagri gitu ke SMA Negeri 1 Sembawa. Ini untuk alasan Mbak menciptakan hal ini ya, bukan Mbak ya, tapi teman-teman berinisiasi. Idenya dari saya. Iya, gitu. gimana? Apa sih penyebabnya? Jadi mohon maaf. Ide awalnya memang dari saya yang punya inisiasi gagasan gitu, yang mendesainnya itu tentunya dari tim media kami gitu. Siap. Nah jadi alasannya itu untuk mempermudah saja, mempermudah teman-teman untuk menguasai atau memahami bagaimana materi-materi tentang kurikulum merdeka yang saat itu mungkin mereka masih bertanya-tanya gitu ya. Bagaimana membuat modul ajar yang baik gitu, bagaimana melakukan asesmen awal, bagaimana melakukan rapot pendidikan gitu ya, meningkatkan kualitas rapot pendidikan, bagaimana meningkatkan komunitas belajar. Nah, alhamdulillah komunitas belajar kita kemarin juga dapat juara 3 gitu di 2024 juga. Gitu. Untuk tingkat provinsi, tapi juri-jurinya dari nasional. Nah, Alhamdulillah. kalau untuk ini terbaik satu inovator ini selaku pribadi sebagai kepala sekolah atau sekolahnya yang dapat? Kalau materinya kemarin pribadi, mewakili seleksinya itu tidak ada kepala sekolah tapi dari guru. Jadi saya sebagai guru di sini untuk mendapatkan penghargaan. Tahapannya gimana, Mbak? Seleksi dulu di kabupaten, ke provinsi, ke nasional atau bagaimana? Ya. Jadi yang menyelenggarakan mungkin ini juga buat inspirasi teman-teman. Nah, iya yang benar. Lain, ya. Saya pengen sekali bagaimana sebanyak-banyaknya guru-guru di Sumsel memberikan yang terbaik untuk Sumsel. Betul. Dan sehingga membanggakan Sumatera Selatan di tingkat nasional. Ya. Gimana, Mbak? Jadi ini awalnya yang mengadakan lomba inovasi ini adalah dari Balitbangda. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada saat mau mengadakan lomba itu biasanya dikirim dari Balitbangda dan tahapan awalnya itu kita mengirimkan 19 dokumen ya, 19 dokumen yang harus kita penuhi untuk persyaratan ikut inovasi daerah itu gitu. Jadi mulai dari bagaimana proses pembuatannya sampai ke replikasi. Apakah ini juga karya inovasi ini sudah dimanfaatkan oleh sekolah lain? Impact-nya bagaimana gitu? Itu sampai di situ juga ditanya. Jadi refleksi dari apa yang sudah kita lakukan begitu. Jadi ada 19 syarat yang memang harus harus dipenuhi. Terasa nggak, Mbak, ketika di tingkat nasional, wah ini sulit ini dengan saingan-saingan yang ada. Berapa jumlahnya di nasional, Mbak, kemarin? Oh, kalau yang ini berbicaranya tentang IGA ya. Kalau IGA kemarin yang alhamdulillah yang paparan itu Pak PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur. Jadi Bapak PJ Gubernur memaparkan ini kemarin di hadapan 17 juri nasional. Gitu. Nah, kalau yang kebetulan tahun 2023 alhamdulillah Mbak Ria juga dapat kepala inovasi ya, tingkat 1 di nasional itu yang menyelenggarakannya adalah dari Kementerian Pendidikan. Jadi itu juga alhamdulillah dapat juara 1 nasional kepala sekolah inovasi. Dan ini sahabat Ngopi Sumsel, kita bicara prestasi beliau bukan dalam artian mengangkat hanya untuk Sumbawa dan beliau, tapi untuk menginspirasi banyak kepala sekolah. Beliau dikirim ke luar negeri, ke beberapa negara. Itu ceritanya bagaimana, Mbak? Kalian kemana saja kemarin? Dan emang kapan? Belum ya kalau ke berbagai negara. Jadi kemarin alhamdulillah dapat apresiasi ke Cina. Jadi kita dapat pelatihan kepemimpinan. Jadi ke Shanghai. Itu kurang lebih selama 10 hari. Nah itu ya nggak disangka juga dapat apresiasi dari
kementerian. Jadi kami yang juara-juara pertama itu mendapatkan apresiasi untuk belajar kepemimpinan di negeri Cina. Jadi alhamdulillah belajar sampai ke negeri Cina itu. Kayak pepatah lama Mbak ya. Iya. Oke. Apa yang dipelajari Mbak? Yang dipelajari bagaimana tentang pembelajaran atau pendidikan yang di Shanghai, kemudian bagaimana peningkatan kompetensi guru-gurunya di sana, kemudian bagaimana pendidikan berbasis STEM ya, sains, teknologi, engineering dan matematik itu dipelajari semua. Jadi mereka memang pendidikannya berbasis histori ya, jadi tetap mereka memprioritaskan sejarah. Jadi mereka nggak lupa sejarah, makanya kalau kita perhatikan budaya Tiongkok itu kan sangat kental dengan sejarah. Sangat kental dengan Benar. sejarahnya begitu. Karena itu tadi mereka pendidikannya berbasis sejarah. Masya Allah. Jadi kebetulan kita juga diajak mengunjungi langsung ke sebuah museum, Natural Museum namanya. Di situ yang kita lihat adalah banyak sekali anak-anak yang mulai dari SD, SMP, SMA itu semua mengunjungi museum. Museumnya kayak mall. Wow. Jadi ramai sekali. Dan kita ikut belajar juga di sana. Lengkap sekali mulai dari geologinya, kemudian dari hewannya, dari flora, dari faunanya, dari sejarah Tiongkok sendiri. Sangat lengkap. Itu atas dasar apa Mbak dikirim ke sana Mbak? Kebetulan yang peringkat pertama di Kepala Sekolah Inovasi tahun 2023. Ini 10 orang itu perwakilan masing-masing provinsi. Ada 38 peserta. Kebetulan dari Sumatera Selatan itu ada Bapak Junaidi juga dari Kepala Sekolah SMK Rambang Dangku. Beliau juga Kepala Sekolah Inovasi tahun 2022. Tingkat pertama juga. Nah, jadi 2022-2023 alhamdulillah Mbak Ria yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Semoga ini semakin banyak prestasi yang ditorehkan beliau. Tapi kita sekarang bicara soal sekolahnya. Saya tahu sekolah ini adalah sekolah cerdas berkarakter. Iya, alhamdulillah. Apa sih Mbak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan di sekolah dan gimana sih prestasi sekolah saat ini? Iya. Alhamdulillah secara bertahap prestasi sekolah di tahun 2021 itu kita sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Kemudian di tahun 2022 kita mencoba meningkatkan budaya lingkungan siswa, guru, seluruh warga sekolah. Dan alhamdulillah kita dapat apresiasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian di 2023 kita juga mendapatkan apresiasi dari Diknas Provinsi sebagai sekolah ramah anak. Dan yang terbaru ini alhamdulillah dari Kemendikbudristek pada saat itu ya, sekarang Kemendikdasmen itu kita mendapatkan sekolah cerdas berkarakter. Dan alhamdulillah sebetulnya kita mengalir saja dan penilaiannya itu ternyata dilakukan oleh kementerian itu selama kurang lebih 2 tahun. Itu dari kegiatan-kegiatan kita yang kita upload, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram sekolah, baik itu di media sosial yang lainnya. Nah ternyata itu dipantau. Nah kebetulan kita punya kegiatan untuk perundungan itu untuk meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik. Kita punya program yang namanya program Roots. Apa itu Mbak? Pencegahan bullying di sekolah. Nah itu juga ada modul-modul dari kementerian yang kita pelajarin, kemudian kita berikan kepada peserta didik, dibimbing oleh ada 2 fasilitator kita yang sudah tingkat nasional juga. Nah jadi dengan bimbingan kami kita jalankan program-program yang anti bullying ini. Sehingga sangat minim sekali, bahkan boleh dikatakan zero tindak bullying ya yang ada di SMA Negeri 1 Sembawa. Masya Allah, ini apa ya, satu hal yang sangat positif sekali karena
perundungan, bullying itu menjadi permasalahan yang sangat Betul. besar sekali. Iya. Pastinya Mbak, ini nggak terasa 30 menit loh Mbak kita udah ngobrol ini. Tapi kita akan sering-sering mengundang Mbak Ria, entah bicara sekolahnya ataupun apa yang akan dilakukan beliau di sekolahnya, dan juga bagaimana beliau mengolah sebuah sekolah sehingga menjadikan sekolah itu lebih baik ke depannya. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin deh Mbak Ria selaku kepala sekolah, apa sih Mbak yang diharapkan untuk sekolah, untuk pendidikan ke depannya, baik kepada pemerintah maupun stakeholder yang lainnya? Iya. Ke depan saya berharap perhatian pemerintah khususnya tentang pendidikan ini semakin ditingkatkan. Marilah kita sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah ini membawa sekolah kita itu atau melaksanakan perjalanan sebuah sekolah ini dengan hati ya, dengan tulus ikhlas, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman. Sekolah yang nyaman bukan hanya untuk siswa, tapi juga nyaman untuk guru-guru. Nah, kalau SMA Negeri 1 Sumbawa itu alhamdulillah sudah menerapkan PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset. Jadi kita terutama peningkatan sumber daya manusianya, terutama guru. Nah, guru-guru ini perlu kita selalu berikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Terutama saat ini arah pendidikan kita ini adalah berpusatnya kepada peserta didik. Nah, bagaimana peserta didik ini akan nyaman, akan senang belajar kalau tidak dikelola dengan baik suasana pendidikannya. Nah, itu dimulai dari guru-guru yang berkualitas dan guru-guru yang memang gemar terus belajar, sehingga transformasi sebuah sekolah itu akan terlihat kalau diupayakan dengan bersungguh-sungguh. Masya Allah, ini pesan yang sangat tepat sekali. Bukan hanya peserta didik yang harus terus belajar, tapi tenaga pendidik harus terus belajar, bisa memberikan termasuk proses kepala belajar. Sekolahnya. Termasuk kepala sekolah ya. Pastinya sahabat Ngopi Sumsel, kita selalu berdoa Mbak Ria diberikan hal yang terbaik ke depannya. Apakah masih ditempatkan di Sumbawa atau di tempat lain, tetap bisa memberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan bidang beliau yang ditekuni, sehingga membawa kemaslahatan dan kemakmuran, kesejahteraan untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di dunia pendidikan. Amin. Pastinya memajukan dunia pendidikan di Sumatera Selatan berarti ikut mensejahterakan Sumatera Selatan ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh.